Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa, para guru ngaji, para muhibbil Quran. Alhamdulillah sore ini kita kembali bertemu di Majlis Mulbasa dalam rangka kita evaluasi kembali tentang bacaan-bacaan Al-Quran selama ini kita, dan hari ini bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Sangat baik rekan-rekan sekalian, para asatid, ustadzat, melalui majelis ini kita diskusi bersama tentang bagaimana tata baca Al-Quran yang benar. Setiap hari Minggu kami berikan materi itu. Tidak bosan-bosan, karena memang di dalam Al-Quran ternyata boleh dibilang gampang, susah juga gampang, nyatanya susah gitu. Nyatanya. Karena setelah kami amati baik di majelis tadarus maupun ya sekalian ada evaluasi kecil-kecilan yang kita lakukan 4 hari ini, hari keempat MH Cilik yang maksudnya kebetulan kami juga dewan jurinya. Memang kami selaku juri harus pas, segalanya harus ternilai dari 3 bidang penting diketahui oleh para pemirsa ini, terutama para pembinanya. Harus mempersiapkan 3 bidang yang menjadi penilaian. Bidang lagu dan suara. Pastikan suaranya juga harus bagus dan berlagu. Jelas ya suaranya, kedengaran terutama ini. Kalau nggak kedengaran nggak bisa nih gitu ya. Tentu nanti yang juara yang suaranya bagus, lagunya baik. Itu kami nilai 40 maksimal. Sifatnya mengurangi. Ada bidang fasihah dan tajwid. Quran ada di sini. Kuncinya ada di sini. Fasihah adalah tepat dalam melafadzkan 28 huruf. Tajwid hukum-hukum yang adil. Sementara kami evaluasi ada banyak di bidang tajwidnya ini. Satu ayat kadang ada kesalahan 3. Sangat mungkin karena memang harus diteliti. Apa tajwid? Non mati tanwin, tebal tipis, panjang pendek. Satu misal, biasanya pemandu memberi persoalan, menanyakan kepada para peserta yang ada. Misalkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya Ustaz tadi menanyakan dimulai dari la yusminu wa la yughni min ju'. Oleh peserta dilanjut. Lanjut aja. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ini sudah ada salah 2 di tajwidnya. Iya. Kalau tafidnya aman. Iya. Hafal, tidak tersendat ya. Harusnya kan hafalnya wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Ini mod dibaca dal. Itu dari sisi fasihah, betul. Memang harus diteliti. Fi jannatin 'aliyah. Harusnya fi jannatin 'aliyah dan seterusnya. Tapi Pak Ustadz, ada yang ingin bersama dengan kita terlebih dahulu ya. Di jalur telepon. Assalamualaikum, Menara Basa. Waalaikumsalam, Menara Basa. Menanti rahmat berbuka puasa bersama dengan siapa di mana? Dengan Pak Sayu di Arjasa. Pak Sayu ya? Di Arjasa. Di Arjasa. Baik, disilakan Pak Sayu. Apa temanya ini, Sob? Ya, pada sore hari ini kita kaitannya dengan macam-macam tajwid gitu ya, ilmu baca Al-Quran, bacaan ilmu Al-Quran. Baik, kalau seperti itu, sebagaimana saya saksikan di YouTube, saya merinding ketika dilangsungkan pelaksanaan sholat tarawih. Dalam bacaan suratul Fatihahnya itu banyak yang salah, banyak yang keliru. Maksudnya pertanyaannya, Ustaz, dalam pembacaan itu tanda wakaf, tanpa wakaf, dan banyak salah. Seperti saya contohkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali nafas. Hal ini saya merinding bagaimana cara membenarkan minimal di lingkungan sendiri, Ustaz. Nah, karena kejadian di YouTube ditayangkan di HP, di Android, seperti itu kejadiannya. Baik. Bagaimana solusi untuk melakukan pembacaan yang benar? Itu saya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayu yang ada di Arjasa ya. Nah, ini sangat realistis, pertanyaan sangat seringkali gitu ya. Betul. Jadi mendengarkan seringkali begitu Pak Ustadz. Ya memang tidak harus kita lihat di YouTube gitu ya. Di kanan kiri kita, di tetangga kita, di musola-musola berbeda-beda kan ngajinya kan ya. Satu kali tarikan nafas ini Pak Ustadz. Iya. Sampai habis gitu. Wasol ini semua kata gitu. Ini bagaimana gitu. Itu kan bagaimana cara solusinya. Nah itu tolong Ustadz Sayu tentu ini nanti yang memberikan contoh nanti. Itu jangan terlalu cepat lah. Itu mungkin caranya. Kemudian bagaimana hukumnya seperti yang dilakukan para imam-imam yang ada, ya tergantung. Kita lihat kalau emang salahnya jali, parah itu kecepatan misalkan hilang panjang pendeknya itu bisa batal salatnya sampai merubah makna. Oh, iya. Ya ada boleh cepat silakan. Saya tidak menyalahkan dari bismillah sampai waladhdallin satu nafas, asalkan nafasnya kuat. Itu namanya bentuk wasol namanya. Diwasol, disambung. Ada caranya. Tadi Ustadz Sayu mencontohkan ada yang benar, ada yang kelihatan ini. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini satu nafas boleh. Menghidupkan harkat akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Jangan nu'ih. Justru kan nu'ih salah itu. Nuhdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau ini saya contohkan dari bismillah sampai waladdallin dengan pola agak cepat, tapi sah benar. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Di belakang amin. Itu kira-kira itu panjang pendeknya insyaallah diatur karena memang polanya pola cepat. Dan cara bacanya kalau satu nafas semacam tadi. Bukan seperti ini. Satu nafas tapi mensukun di huruf akhir. Itu tidak boleh. Itu namanya jadi sakta nanti. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini saya satu nafas tapi mensukun dan mensukun tadi. Ini tidak boleh. Walaupun salatnya sah, tidak sampai membatalkan. Iya. Alangkah tepatnya di harkat tadi boleh. Silakan begitu ya. Baik. Kembali lagi sebelum kita lanjutkan dari Pak Sayu tadi di jalur telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Menara Basah. Halo, assalamualaikum Menara Basah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menara Basah. Bersama Wing. Dengan siapa di mana? Dengan Fitri di Dawan. Fitri Dawan. Baik, silakan Fitri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, ini kan bulan Al-Quran ya. Boleh. Nah, gimana caranya untuk mengawali Al-Quran itu di luar Ramadan juga menjadi sesuatu yang jadi tuntunan hidup lah katakan. Paling tidak gitu. Sebisanya kita untuk mengamalkan apa-apa tuntunan dalam Al-Quran itu. Tidak hanya sebatas membaca, ya bukan berarti menafikan membaca Quran ya, tapi paling tidak Al-Quran itu kan katanya dijadikan sebagai undang-undang buat kita Muslim ya. Nah, bagaimana di dalam bulan Ramadan ini startnya nanti di keluarnya kita coba sedikit untuk mengamalkannya. Ini bukan mengamalkan yang terjadi Pak Ustaz. Makin lama makin terkikis kita Al-Quran. Miris kalau di
Ingat ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fitri yang ada di Dawan. Dan Sobat Bahasa tetap masih di Menara Bahasa menanti Rahmat berbuka puasa. Oke, baik Pak Ustadz, kita kembali lagi untuk bersama-sama tadi dari Fitri tadi ya. Sebelum ke Fitri kita kembali lagi Pak Ustadz ya. Di jalur telepon ada yang ingin bersama dengan kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Menara Bahasa. Halo, assalamualaikum Menara Bahasa. Sama Wingfood. Bersama Wingfood dengan siapa di mana? Saadah Mangaran. Saadah Mangaran. Baik, disilakan Saadah. Bisa mohon maaf, Saadah bisa dikecilkan sedikit saja radio monitornya. Oke, baik, disilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang hukum bacaan tajwid. Apakah di setiap bacaan yang dipakai atau dibaca tajwidnya atau tidak dibaca tajwidnya itu mempunyai arti yang berbeda? Maksudnya itu mempunyai arti atau makna dalam Al-Quran itu yang berbeda itu Ustaz. Dan apa hukumnya jika seseorang itu membaca Al-Quran tapi tidak membaca tajwid, tidak memakai tajwidnya itu Ustaz. Itu Ustaz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saadah yang ada di Mangaran. Kita ke Fitri terlebih dahulu Ustaz ya. Nah, tadi Fitri itu pesan itu kepada kita semua. Gitu ya. Al-Quran bukan hanya dibaca benar, apalagi sekarang bulan bulan Ramadan saja. Bulan Al-Quran begitu. Tadi kesannya bulan Al-Quran di mana-mana membaca Al-Quran. Ya, alangkah atau mengamalkan, dan memang benar. Quran adalah sumber dari segala sumber. Kita tata cara bicara, tata cara tutur kata di Al-Quran diatur semuanya. Tata bermuasyarah dan semacamnya. Itu pesan dari Mbak Fitrinya tadi. Kita mengamalkan dalam keseharian kita, mengamalkan isi kandungan Al-Quran begitu. Paling tidak dari Ramadan ini terus seterusnya gitu ya. Syawal terus ya, tidak hanya Ramadan saja. Puasa ini kan mengamalkan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Itu semuanya. Oke, baik. Pesan itu. Kemudian yang kedua, Ustaz Saadah menanyakan tentang tajwid. Bagaimana tajwid? Apa ada hubungannya dengan makna? Tajwid ini adalah merupakan satu ketentuan kaidah, hukum ketentuan baca yang harus kita ikuti. Sekali lagi saya katakan harus. Kalau tidak, Al-Quran kalau tidak ditajwidkan maka adalah berdosa. Malam yujawidil Qur'ana fahuwa athimun. Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Wajib untuk kita mengamalkan ilmu tajwid, mentajwidkan Al-Quran. Malam yujawidil Quran, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran di saat membacanya, fahuwa asimun, maka berdosa. Itulah kenapa? Karena Al-Quran turunnya adalah bertajwid sesuai perintah Allah. Warattilil Quran tartila. Apa sih tajwid? Tajwid adalah membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tata caranya. Tentang non mati tanwin, tentang ahkamul huruf, ahkamul mat wal qasr dan semuanya itu. Ada dua kesalahan dalam hal ini memang. Ada sampai merubah makna. Kalau tadi dikatakan ada apa hubungannya dengan makna itu. Betul. Ada yang sampai merubah makna. Itu yang disebut dengan khata' jali. Ada yang tidak sampai merubah makna. Itu yang disebut dengan khata' khafi. Atau lahan khafi. Kedua-duanya adalah maksiat. Oleh karena harus kita pelajari. Apa saja yang harus pelajari? Ya, hari-hari ini kita lagi belajar tentang itu. Ada banyak komponen yang harus kita, fasahanya, tajwidnya, ahkam maddi wal qasr dan semuanya itu. Itu mungkin sekedar jawaban. Oke, baik. Pastikan Quran kita harus benar bertajwid. Membacanya benar gitu ya. Wajib untuk mempelajarinya. Oke, baik. Terima kasih.